saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Tema Inspirasi Sabda hari ini adalah meneladani Yusuf dan Maria serta Simeon. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anakmu ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangunkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang menjadi inspirasi sabda hari ini menampilkan 3 orang tokoh. Apa inspirasi yang kita dapatkan dari kehidupan para tokoh ini? Pertama, dari tokoh Yusuf dan Maria, kita belajar tentang kepatuhan. Yusuf dan Maria patuh melaksanakan hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Setelah upacara keagamaan di Yerusalem, Maria, Yusuf, dan Yesus kembali ke rumah mereka di Nazaret yang terletak di wilayah Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari, demikianlah Yusuf dan Maria taat kepada kehendak Allah, taat memelihara dan mengasuh Yesus. Selain tokoh Yusuf dan Maria, kita juga mendapatkan inspirasi dari kehidupan Simeon. Dari bacaan Injil yang barusan kita dengarkan, pada ayat 25 dikatakan bahwa adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh.
Apa artinya hidup benar dan saleh? Ini bukan berarti bahwa ia adalah orang yang suci tanpa dosa, tetapi ini berarti bahwa ia adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup benar dalam hubungan dengan sesama manusia dan hidup saleh dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan bahwa Simeon adalah orang yang benar dan saleh, maksudnya adalah bahwa dia adalah orang yang baik terhadap sesamanya dan takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudari, baik dan saleh harus berjalan bersama-sama. Masing-masing akan saling mendukung satu sama lain dan tidak akan saling merugikan. Dalam bacaan pertama hari ini dari 1 Yohanes bab 4 ayat 20-21 dikatakan bahwa jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudari, dalam kenyataan hidup ini, ada banyak orang yang baik dengan sesama, tapi tidak peduli Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Sebaliknya, ada orang yang begitu concern dengan berbagai hal tentang Tuhan, tetapi jahat terhadap sesama. Misalnya membenci, tidak mau mengampuni, menipu, memfitnah, dan lain-lain. Simeon tidak demikian. Dia orang yang benar dan juga saleh. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah berusaha menjadi orang yang benar dan juga saleh? Atau hanya benar saja tapi tidak saleh? Atau saleh saja tetapi tidak benar? Kedua hal ini harus berjalan bersamaan. Masing-masing akan saling mendukung dan tidak akan saling merugikan. Mari kita laksanakan dalam kehidupan kita. Hidup benar sekaligus juga saleh. Tuhan memberkati kita sekalian.